Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhirnya episode ke-10 Positivity Podcast tayang. Oke. Setelah vakum beberapa hari ya. Iya, dan hari ini spesial karena saya nggak bareng Mbak Uning dan Kang BP. Hmm. Dan spesialnya lagi, ini ada versi videonya. Wih. Teman-teman, ya kembali saya Jaka di Positivity Podcast sekarang bersama salah satu praktisi talent mapping lainnya Ya. yang juga punya bakat positivity yang kuat, namanya Mas Mufli Fatoniawan, biasa kita sapa dengan Mas Mufli. Halo Halo, Mas Mufli. halo Kang Jaka. Sekarang bisa dadah-dadah nih karena ada video. Oh iya benar benar benar. Biasanya dadah. Sebentar. Ini saya tuh sebenarnya positivity-nya coret tuh. Oh, coret. Tahu coret maksudnya? Maksudnya? Ya kalau di misalkan kayak Karanganyar, orang Karanganyar tuh kalau ngakunya kan orang Solo. Oh iya betul. Saya Solo nih, aslinya Karanganyar. Nah itu dia bilangnya Solo coret. Jadi sebelahan. Nah positivity saya kan kalau dilihat kan nggak ada ya. Ada Seperti kali 7 kedua. nomor 8. Oh iya. Nah nomor 8. Jadi coret nih, karena mepet. Tapi kok sekarang laku ya ternyata. Iya. Positivity-nya lebih ini bersinar ya. Oke, jadi teman-teman, dengan Mas Mufli kita bakal bahas satu topik yang ya tentu akan relate banget Hmm. dengan kisahnya Mas Mufli sebagai seorang praktisi talent mapping, dan mungkin juga relate dengan teman-teman semua. Ya. Terutama ya mungkin Gen Z, mungun juga millennials yang sedang menghadapi quarter life crisis. Asik. Ya, enggak ya teman-teman. Ya ada teman-teman yang memang juga menghadapi situasi ini. Kami juga mungkin dulu sama ya. Sama sama. Awal-awal berkarir, bekerja. Nah ini Mas Mufli nanti bisa cerita dulu Heeh. ketika mulai berkarir, Hmm. pernah nggak sih ngalamin quarter life crisis juga atau mungkin zaman kita galau kali ya Galau. ketika berkarir. Iya. Nah, boleh ceritain dulu tapi Heeh. sekarang kan praktisi TM nih. Yoi. Sebelumnya karirnya apa nih? Ayo kita kenalan Aduh. dulu, Mas. Ya, saya tuh ya 10 tahun berarti dari 2013 ke 2023. Jadi saya beralih full time praktisi TM itu di 2023 Oktober. Oke. Sebelumnya seorang abdi negara, weh. Wah, ini pekerjaan dambaan banyak mertua nih ya. Waduh, iya. Surat izin menikah itu ya. Iya, bawa SK ya. Mudah-mudahan teman-teman yang bukan ASN relate juga ya. Iya, Jadi iya. SK nih SK ASN ya. Iya. Gitu. Jadi saya tuh salah satu ya saya PNS dari 2013 di salah satu kementerian, mau disebutin enggak ya? Nggak apa-apa kali. Enggak apa ya? Ya, sama kementeriannya nggak masalah kan? Enggak masalah sih. Iya. Tapi mungkin nanti abis ini ada yang kontak lagi nih. Nggak apa-apa justru. Tadi Kementerian Keuangan, teman-teman semuanya Oke. ngurusin uang negara lah ya. Ya, ya, ya. Terus Itu paling mahal tuh remunerasinya. aduh, ya sih. Terus ya itu perjalanan saya karir PNS dan awal mula kenapa PNS karena Nah, itu saya baru juga mau nanya tuh. iya. Pertanyaannya, Oh iya ya. iya kenapa? Coba tanya ya. Jadi gak gabut Nggak gitu. apa-apa. Kalau udah bisa jawab sendiri bagus. Jadi Masa saya tanya nggak kerja sendiri. kerja. Ya kan? Apa? Kenapa Nah, ya. waktu itu milih mau jadi PNS, apalagi di Kemenq ya? Heeh. Ya selain pasti bergengsi. eh Kemungkinan, jadi penasaran juga backgroundnya apa nih? Oke. Waktu kuliah ya. Oke, kalau kenapa PNS di Kemenq kenapa? Karena saya dulu kuliah di kedinasan. Ada Oke. sekolah namanya STAN. Nah, sekolah Gitu. tinggi akuntansi. Sekolah Tinggi Akuntansi Ya, itu Negara. juga sama tuh. Kampus idaman banyak orang juga tuh. Iya, Banyak iya, iya. orang tua. Iya, iya, iya. Termasuk orang tua saya. Nah, oke. Oh iya ya. Jadi karena di stan ya Mm-mm. tracknya ke sana lah Ya, ya. memang ikatan dinas, jadi Hmm. memang harus mengabdi langsung ke Kementerian Keuangan. Oke, oke, oke. Gitu. Nah, terus pasti ketika keterima di Kemenq atau Mm-mm. masuk Kemenq awalnya mungkin happy dong. Maksudnya gagah lah gitu. Eh, Abdi negara iya, pakai iya, iya. berseragam. Iya sih. Boleh cerita lah, apa yang dirasain dulu? Terus kan 10 tahun kemudian beda nih Iya, ceritanya. iya, iya. Keterima STAN waktu dulu. Mm-mm. Dulu tuh saya nyebut aja ya, ada oknum pajak GT. Teman-teman pasti tahu deh, gitu.
Tahu nggak? GT. Astagfirullah. Saya lupa. Astagfirullah. Aduh, Ada takut salah lagunya. nyebut nama orang. Andai aku. Oh iya. Ya, Iya. udah tahu. Lupa. Loh, ya Allah, udah dijanjiin juga. Andai aku. Beliau itu udah keluar Andai penjara belum aku. sih? Na 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 na. Ya, ya, ya. Gak usah. Takutnya Oh iya iya. ya GT lah ya Ya istilahnya. GT. Tapi saya ingat kasusnya terkenal di mana dia yang nerima gratifikasi gitu lah ya. Betul. Ya. Jadi golongan 3 tapi gajinya luar Ya, biasa. yang bisa Maksudnya asetnya luar asetnya biasa. luar biasa ya betul. Itu sekitar 2006 2007 kasusnya. Kalau Udah lama ya? ya. Kayak baru. Ya, itu masalahnya. Masalahnya di situ. Jadi dulu tuh kalau mau turun kantor pusat pajak bilangnya eh, Oh iya. dan kalau kalau mau turun di depan stand itu Juramangu kan kami. Itu bilangnya kampus guys, kampus guys. Astagfirullahaladzim. Ini kan sensor Gak apa-apa, loh. gak apa-apa. Kita gak ada Enggak. sensor-sensoran. Tapi ini benar ya. Iya, Kan iya, begitu iya, maksudnya. iya, iya. Nggak mungkin kan? Tapi itu tuh bikin bangga atau gimana? Ya enggak lah. Iya enggak kan? Nah, Iya, iya. karena itulah saya ketika saya tuh 2010 lulus SMA. Mm-mm. Keterima PMDK. Iya, PMDK tuh jalur yang tanpa tes, iya, cuman modal rapor doang iya. di salah satu kampus dan itu salah jurusan. Hmm. Itu kerasa tuh. Terus saya ke semester ketiga, mau ke semester ketiga saya putuskan untuk saya nggak melanjutkan kuliah itu karena kalau bayar SPP lagi percuma Iya, saya iya. kayaknya. Terus akhirnya vakum berapa lama 2010 itu juga saya daftar stan nggak keterima. Hmm. Terus 2011 ada lagi gitu ya, Oh, jadi beberapa kali nyoba ya ke stand tuh ya? 2 kali. Oke, oke, oke. Jangan sampai kayak yang banyak gitu loh. Tuh. Nah, itu 2011 nyoba eh keterima. Hmm. Kayaknya orang tua saya lagi getol-getolnya doa itu. Hmm. Jadi 2011 keterima, tapi justru ketika itu sebenarnya saya sudah pengen karena di kampus sebelumnya itu entrepreneurship benar-benar digaungkan. Ah, Dana kewirausahaan mahasiswa itu benar-benar banyak banget dan itu menggiurkan gitu loh oke. untuk mendapatkan modal gratis terus memutarnya Dengan dengan usaha profit. gitu ya. Iya, Ya. dengan usaha. Tapi itu udah ancang-ancang juga buat Hmm. buat ya kuliah bisnis di bidang Oh, teknologi. justru ketertarikannya dulu malah ke sana ya? Iya, saja nih itu saja nih. Sebenarnya Iya, 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 iya. ya udahlah ya. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Ini banyak pendengarnya orang. Iya, ini saya asli Jawa, Pak. Iya, iya. Nah, sebenarnya eh disitulah eh, yang benar di situ saya harusnya. Ah, Ya sebenarnya kayaknya saya tuh memang orang yang tidak senang terlalu banyak aturan, ya. mengatur dan sebagainya. Berarti sebenarnya milih stan dan kemudian karir lanjutannya tuh sebenarnya pilihan orang tua atau saran Milih orang tua. milih stan iya, tapi saya dulu bercita-cita. Oh, SMP tuh sudah berniat bercita-cita keterima stan. oke. Cuman kalau Allah nggak dapet, dapatnya di tahun kedua, saya percobaan kedua dengan mudahnya gitu. Mhm. Kok tiba-tiba keterima lolos Oke. lolos terus sampai di titik mana saya di tempat saya keterima beneran. Ada beberapa kali tes, terus di tes terakhir saya keterima. Di situ saya bingung dan mulai bingung. Antara ninggalin kuliah yang lama. Saya pasti ninggalin Oh, kuliah yang udah lama. ninggalin. Oke. Cuman saya beneran mau jadi PNS atau enggak? Oke. Itu udah dari Oh, itu ya. Itu quarter life crisis pertama lah ya, bahkan sebelum berkarir yang ya. pertama adalah ketika salah jurusan. Oke. Ayo, Itu sekalian aja. Dulu jurusan yang pertama apa? fisika, Di MIPA, ITS, ITS. Institut Teknologi 10 Oke. November. Surabaya ya. Itu parah kalau yang itu. Itu sampai saya ya mau mengakhiri hidup. Oh iya. Wah, ini saya baru tahu loh. Iya, karena Saking stresnya, ya tertekannya. saya itu dulu punya kantor redaksi ya. Saya wartawan di kampus. Oke. Ya di profesional, semi Oke. profesional, punya kantor dan saya tinggal di situ. Lantai 6 jadi perpustakaan lantai 6. Di Itu kampus berarti iya ya. di kampus. Oke. Itu kalau mau terjun ya bisa gitu. Kenapa? Ini gak apa-apa ya kita bahas. Karena Iya, kan kita lagi bahas iya ini nih. betul, betul. Quarter life crisis. Masa-masa galau terutama ketika berkarir atau awal Hmm. berkarir. Ini kita gali lebih dalam. Kenapa kok Tapi sampai bikin gelap segitunya? nggak nih? Nggak positivity. Gak apa-apa. Oh, Ini enggak. justru positivity hadir untuk Oh iya menerangi benar, benar. kegelapan Benar, benar. kondisi-kondisi ini. Jadi Benar. teman-teman yang mendengarkan
yang juga mungkin menghadapi situasi ini, tentu ini bukan untuk di underestimate, Iya. bukan untuk digampangkan, tapi Mm-mm. justru mudah-mudahan dari cerita ini dapat semangat juga nih bahwa Mas Mufli bisa tuh melalui masa-masa itu tuh. Iya. Dulu berarti 1 tahun kuliah tuh langsung ngerasain itu Iya, di ITS. semester pertama Nasakom. Hmm. Semester kedua dicoba lagi dengan susah Oh payah. ya, Nasakom Satu nasib satu koma. 1 koma, IP-nya 1 koma. Sekarang nggak ada ya istilah itu, nggak Gak tahu. tahu deh. Oh iya, iya. Eh, di zaman kita Ya ada. ada. Kemudian itu karena Oh jadi bukan. karena faktor nilai yang Mm-mm. kecil terus Satu kayak faktor nilai, kedua saya sudah berusaha semaksimal mungkin bahkan 2 atau 3 kali lipat dengan teman-teman saya yang usaha belajarnya gitu iya ya. sampai malam sampai begadang ketemu subuh Tetap itu pulang aja balik. Tetap aja. kebayang sih. Terus begitu stres, apalagi kan itu merantau yang pertama, Iya. itu udah luar biasa. Pelarian saya adalah yaitu jadi redaksi Hmm. kampus. Justru lebih enjoy. Wah itu lebih enjoy, ketemu rektor, ketemu pejabat. Padahal ya nasib Nyarinya 1 koma itu iya. bisa ketemu rektor ya, wawancara, Pak janjian Pak ketemu, wah itu luar biasa. Oh, justru nyari-nyari berita, wawancara tuh seneng gitu Dan ya. itu adalah sarana belajar saya, karena saya kan bisa masuk ke seminar-seminar Oke. dengan kartu pes saya, Kartu. Oh iya. luar biasa. Oke, oke. Jadi menyenangkan, itu pelarian. Gak, gak. Nah, jadi di masa itu ya Mm-mm. karena tetap tekanan kuliah, nilai-nilai yang jelek walaupun sudah berusaha dengan keras, ya sempat depresi lah gitu ya. Ya, Sempat parah, parah gitu. Oke. parah, parah. Nah, berarti nah itu gimana tuh keluar dari kondisi itu? Berarti mutusin langsung stop kuliah nggak lanjut untuk Ya, ngejar stan atau gimana? itu Keputusan. keputusannya adalah saya nggak mau melanjutkan sesuatu yang menurut saya sia-sia. Hmm, Dan saya ya kan itu kan sudah mau bayar SPP untuk tahun ke semester ketiga. ya. Saya mikir ya saya udah nilai itu berjejer-jejer tuh, Wow. fisika dasar, matematika dasar, Ya, kimia dasar, ya, mat SK semua itu. Kebayang tuh, saya sudah kebayang udah berapa semester di sini. ya, Cuman saya mikir kalau saya beasiswa dari orang tua ya maksudnya dibayar orang ya, tua, mau bayar SPP lagi kok ya susah ya, nggak enak gitu. ya. Padahal ya sebenarnya SPP saya tergolong cukup murah, 1,5 Hmm, 1,5 juta. Tapi itu sudah kepikiran. ya. Eh, Akhirnya ya udah saya nggak lanjut, dan itu minta restu orang tua, jadi saya nggak lanjut kuliah. Saya ngadep kajur, saya bilang kalau saya mau SBMPTN ya, Iya. tes lagi di jurusan di mana di situ ada jurusan sistem informasi yang memang bisnis ya, Oh, tetap di ITS. tetap di Iya. ITS, tetap di ITS, pengen di situ tapi rasanya kok apa ya, ternyata nggak bisa di situ. Dua Hmm. kali saya satu gagal kuliah, dua gagal keterima jurusan Oh, yang saya jadi inginkan. sebelum nyoba 2 kali stan itu ada kegagalan sebelumnya dulu ya? Iya betul. Iya. Jadi berdempetan itu. Oke. Nah, kejadian yang ingin sampai depresi banget itu ya di situ. Ketika Ah, gagal gagal sudah kegagal 2 semester gagal, mau kemudian pindah gagal lagi. mau pindah gagal lagi. Oke. Udah keluarnya bagaimana? Ya karena saya cuman ya saya sampai berpikiran bahwa saya kayaknya jadi, mohon maaf, eh, orang yang ya bersihkan jalan itu Hmm. lebih mulia daripada saya gitu. Oh, sampai segitunya ya? Iya, tapi segitunya. Yang menyelamatkan saya aja hanya ya ketika sebelum subuh itu ya saya, karena masjid kampus dengan perpus itu dekat, jadi saya sebelum sebelum jam itu turun, kemudian Hmm. ya udah di masjid sampai subuh terus saja saya lakukan. Ya ya nangisnya di situlah Oke. gitu. Jadi kepikiran menyudahi tapi masih Iya, masih ingat. ketolong sama Ya. iya. Nah, di situ saya sudah ngadep kajur kepala jurusan saya bahwa saya mau resign dari kampus. Resign dari kampus. Pengalaman resignnya banyak ya Bapak nih ya. Ternyata Ternyata sudah dari kuliah udah mengambil keputusan berani itu ya. nggak Ah. tahu ya ya tuh. Tapi ya itu jadi menghadap kepala jurusan, kemudian sama kepala jurusan nggak dibolehin. Oke. Kamu saya kasih kesempatan, kasih cuti aja, Oh, cuti satu cuti. tahun. Kamu belajar sana untuk tes, kemudian silakan kalau nggak keterima kembali lagi. Saya bilang nggak mungkin Pak saya kembali lagi kayaknya gitu. Iya. Terlalu susah bagi saya gitu. Iya, iya. Cuma mungkin maksudnya Pak Kajur ya Iya, daripada nanti tapi kamu nggak ada betul, sekoci penyelamat gitu betul, ya, betul, mending udah cuti aja nanti kalaupun betul, butuh lagi bisa coba lagi betul. balik Kok gitu. senekat itu ya?
Ya, nggak Luar apa-apa. biasa. Memang kayaknya udah bawaannya ya. Nah, cuma berarti kan total tahun pertama Mm, dengan nilai yang jelek kayaknya Rom memutuskan mau pindah jurusan mm, tapi gagal. mm, Kemudian nyoba stan di tahun berikutnya, mm. baru keterima di tahun berikutnya. Berarti 3 tahun ya? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya di tahun Oke. yang sama itu. Oh, oke. Ketika gagal mau ke jurusan yang baru, Hmm, kemudian saya di selang 3 bulan setelah pengumuman ya, kuliah itu ternyata tiba-tiba buka stan. oke. Nah itu langsung keterima. Iya, iya. Oke. Jadi saat itu tiba-tiba ibu saya kontak terus eh, coba dulu aja, coba dulu. Kayak saya coba karena pernah gagal kan saya akhirnya los-los aja ya Hmm, nggak terlalu berharap juga. ya, Tapi usaha saya maksimal coba saya coba maksimal deh. ya, Ya saya teringat saya mau jadi apa sih nanti gitu. ya, ya. Gitu. Nah ini menarik teman-teman ya. Jadi nggak cuma di karir ya, dulu kayaknya di beberapa episode sebelumnya ya saya, Mbak Uning atau Kang BP Mm-mm. juga cerita mencari karir yang tepat tuh juga nggak instan gitu. Ya, ya betul. Kita kadang ke sini nggak cocok, ke sana Betul. nggak cocok dan seterusnya. Dan ini juga Betul. yang dialami juga oleh Mas Mufli ya. Iya, Bahkan ketika mengawali karir ketika kuliah gitu ya. iya, Nah, ternyata ya kuncinya ya mau terus melangkah aja ya. iya, Terus melangkah, menemukan tempat atau jalan yang berbeda iya, gitu ya dan seterusnya. Pertanyaannya kemudian setelah keterima stan, kan tadi ketemu kegalauan juga tuh. iya, betul. 1 semester pertama di stan saya merasa ini salah lagi jurusan. Seriusan. Saya cuma sekali ya salah jurusan. Mas Asli, Mufli 2 kali. asli. Enggak, Tapi tapi tadi kan sempat ada kegalauan yang saya mau jadi abdi negara nggak nih? ya, Padahal juga udah agak nyadar walaupun mungkin belum talent mapping, ya, kayaknya saya sebenarnya lebih senangnya bisnis, betul, jadi misalnya tadi betul. pers gitu yang lebih kayaknya Terus dinamis. gara-gara juga kasus itu. Jadi Oh iya iya saya iya. menduga bahwa ini kok instansi ini kok ada apa Ada gitu ya. masalah Nah, gitu ya, baiknya masalah. menduga gitu karena Oke. memang kan saya minim literasi Iya waktu itu. iya. Jadi cuman mendengar dari berita itu. Terus akhirnya yang membuat ya udah deh, ambil aja, masuk aja ke stan gitu. Ya orang tua. Oke. Jadi waktu itu istihoroh kemudian ya sangat 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 lega ketika kegagalan-kegagalan yang Ya. dua itu ada. Saya gagal kuliah di pertama kemudian masuk lagi gagal, ya keterima ini membuat kelegaan orang tua. Mm-mm. Sudah habis itu ya sudah saya Jalan ya. jalankan dan orang tua saking senangnya daftar haji saat itu. Oh, Jadi ya udah ya, ini ya, jalan saya ya, gitu. ya. Setelah masuk Setelah 6 bulan, masuk loh kok gini gitu. Tapi menariknya adalah IPK saya 3,5 ke atas. wah, lah kenapa bermasalah? Geli. Lah, nggak tahu karena saya merasa teman saya mendapatkan itu dengan sangat mudah. Ah, Maksudnya belajarnya ya ya, ya, ya. cukup di kelas saya tuh bener-bener ngulang-ngulang Oh, oke, akuntansi terus ini nggak dapat logikanya lah misalnya oke, oke, gitu. oke. Iya sih, sebenarnya ya sains fisika dengan akuntansi Ya, ya masih banyak angka, heeh. logika, Betul, betul, analisa. betul. Jadi ini penasaran juga nanti bakat analitikalnya nomor berapa nih? Analyticalnya ada. Oh, ada Masalahnya karena ketika ya ngerjain lajur apa ya namanya? Aduh, saya sampai lupa ya. akun-akun itulah ya. Akun itu Iya, ya. iya. Saya sering salah. Oh, Remeh ini sering salah gitu. Maksudnya kok teman-teman ya saya ingat pelajaran Astagfirullah. akuntansi waktu SMA ya semua harus pada lajurnya ya, Iya, nggak boleh salah. iya. Nah berarti Tuh, bakat deliberatif nih. deliberatif sama konsistensi kayaknya. Ya itulah. Oke oke, jadi eh sebenarnya sih ya dari segi prestasi akademik oke, cuma Ya, masih ngerasa kok harus iya, sebesar ini effortnya betul, dan betul. mungkin menguras energi juga. Nggak menyenangkan Iya gitu. iya iya iya, Ya gak enjoy lah ya. sekedar untuk memenuhi kewajiban Iya. gitu. Tapi lulus aman tuh. Lulus aman, Oke. kumlot. Wah, Ingat menarik ya. ya, Salah jurusan kumlot itu yes. luar biasa ya. Iya. Oh, banyak Hanya orang-orang terpilih. ya. Nggak, harus dibanggakan sebenarnya. Iya. Karena efeknya luar biasa. Nah, ini bedanya saya dan Mas Mufli. Apa? Ini salah jurusan pas hampir DO, ini salah jurusan kumlaut. Mantap. Loh kan yang sebelumnya kan diceritakan juga dong. Oh iya. Gagal 2 semester itu. Iya sih. Kasakom itu loh. Nah, tapi kemudian setelah mau lulus kuliah,
udah tahu nih bakal dinas, Ya, ikatan dinas, ya. itu gimana tuh perasaannya? Makin yakin, makin mantap, Eh, excited ya atau sudah tadi? dijalani aja. Oh, oke. Karena ikatan dinas kan wajib. Mm-mm. Jadi ya sudah mau nggak mau konsekuensi dari awal memang seperti itu. Oke. Ya sudah saya jalani aja. Jadi excited, bangga dan sebagainya ya remaja saat itu remaja. 20-an lah saya itu 22 gitu. Sisa teman-teman saya masih kuliah Mm-mm. sebagainya. Saya sudah pegang duit ya Kerja, ya. ya lumayan lah gitu. Terus saya juga nggak nyusahin orang tua sejak itu ya kan sudah bisa Iya. sendiri. Jadi menurut saya ya sudah gitu ya Oke. alhamdulillah. Senangannya di situ. Oke. Nah ini penasaran juga nih karena kita kan nggak semua tahu dunia ASN ya, Ya, apalagi Kemenq. Itu kan setahu saya banyak dirjen, 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 betul, dirjen. betul. Itu tuh pasti beda-beda ya tugasnya ya. Betul, Nah beda-beda. Mas Muflih di Di aduh. makin ragu. Aduh. Ya kita tahu ya lah ya, Hmm, dirjen dirjen pajak iya, kayaknya iya, ditebakkan iya, saya iya. dirjen pajak. Betul, betul. Oke. Kalau di podcast ya hostnya yang nyebutin itu. Iya 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 iya. Saya Iya agak susah ya. iya iya. Iya. Nah, eh tugasnya tuh ngapain dulu? Maksudnya perannya apa, Wah, posisinya apa ketika pertama kali berkarir? hmm, Apakah berarti apa ya? Kalau di corporate itu akunting gitu, oke. akuntansi, atau Hmm, orang pajak yang nagih-nagih atau hmm, apa? hmm. Jadi kalau secara umum kan Kementerian Keuangan adalah bendahara negara. Mm-mm, mm-mm, Di fungsi bendahara negara itu ada fungsi penerimaan, mm-mm. mengumpulkan uang negara buat Iya, APBN, anggaran pendapatan belanja negara. iya. Hampir lupa saya. Parah ya. Nah, APBN itu terus kemudian ada yang menyimpan, kemudian ada juga yang membelanjakan atau Oke. menganggarkan untuk kementerian-kementerian yang lain dan sebagainya. Nah, saya di bagian penerimaan di pajak Ah, itu. Tapi karena saya itu ya masuk di staf awal, saya masuk dulu di IT, oke, justru IT ya. justru IT. Tapi Oke. menariknya adalah itu kan ada relate dengan kamu saya sebelumnya Mm-mm. teknologi dan memang benar ketika masuk di IT saya kan senang belajar Iya. gitu ya senang cari hal-hal yang baru diulik gitu itu jadi justru suka gitu di Oke. pekerjaan-pekerjaan itu di pekerjaannya tapi tetap aja kan ada beberapa yang menurut orang lain mungkin nggak apa gitu menurut Iya. saya kayak aturan Ada yang kerja bikin gelisah ya. kantor ya ya atau ya semacam-macam itulah yang bikin ini kayaknya nggak saya deh gitu. Oke, Gitu. oke, oke. Oh, menarik ya. Jadi pekerjaan yang ngasih kesempatan belajar hal barunya sih sebenarnya bikin semangat Bikin. ya. Nah, tapi setelah 4 tahun menjalaninya Itu aja. itu aja. Jadi kan di tahun 1 2 karena aplikasinya juga baru, saya baru belajar kemudian tiba-tiba datang aplikasi baru. Wah itu Oh, semangat ya. menantang, Iya, iya, iya. rusak, maksudnya ada kendala dan sebagainya. Dorongan bakat apa nih yang bikin semangat ketemu hal baru buat belajar? Semuanya sebenarnya learner kayaknya, Learner ya. learner sama input juga ada Input sih. juga. Jadi memang eh, itu saya gunakan benar-benar eh, itu juga ternyata bikin saya ketarik ke kantor pusat juga itu. Oke. Oh, Jadi berarti penugasan pertama kali bukan di di Jakarta ya? Makassar, Oke. Makassar Sulawesi Selatan. Baik, baik. Itu menarik ketika sudah selesai semuanya, nggak ada kendala apa-apa, Tinggal rutinitas ngejalanin sistem. bahkan nggak ngapa-ngapain di kantor itu. Itu nggak enak semua. Itu nggak tahu ya. Itu Nah, buat beberapa orang justru kayaknya padahal ya enak tinggal duduk absen nungguin ada yang maksudnya masa sih gak ada kerjaan? kan troubleshooting setelah itu. Oh, jadi kalau ada masalah Yes, baru melayani. lah nggak ada masalah, nggak apa-apa. Oke. Berarti aplikasi ini tuh digunakan oleh kantor-kantor pajak. Ya betul. Jadi Oke. aplikasi saya ini ada beberapa kantor yang saya unit untuk mengolah data Hmm. dan beberapa kantor di pelayanan, Ya, ya, ya. kantor-kantor pelayanan itu memakai aplikasi saya, Oke. aplikasi itulah ya, 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 ya. gitu. Oke, menarik. Nah, berarti setelah mulai tahun ketiga, tahun keempat, Nah, rutinitasnya gitu-gitu aja, bahkan pekerjaannya cenderung eh, eh, berkurang. itu mulai bosen, terus Ya. kayak gak ada makna hidup. Nah, Ah. disitulah sebenarnya berarti sekitar 3 tahun atau mungkin 2 tahun setelah aplikasinya Mhm. running well, saya mulai jenuh dan saya berpikir sudah mulai saya kayaknya nggak meneruskan PNS ini sampai pensiun. Oh, Saya wah, itu di tahun ke 2 apa 3 lah. udah kepikiran bahwa Iya, kayaknya nggak akan jadi nggak akan ASN sampai pensiun. pensiun. Ah, Iya.
Menarik nih teman-teman. Kok Dan wani ya saya itu. dan tadi kadang nggak melulu masalah cocok dengan pekerjaannya, Hmm. tapi juga ada nilai-nilai yang nggak Gak pas pas ya, gitu ya. ya semacam Oke. kayak saya digaji tapi gak kerja itu Iya, iya, menurut iya. saya kayak apa ya. Iya sih. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi ya kita dari kemarin-kemarin bicara soal pentingnya dapat karir atau Hmm. bekerja sesuai dengan bakat, tapi Hmm. ternyata lebih jauh dari bakat juga ada soal value, ada soal Ya, nilai-nilai yang bisa bikin betul kita betah di pekerjaan atau enggak gitu ya. betul betul. Itu kan 10 tahun di berkarir, itu baru tahun ketiga. Gimana menjalani Nah, setelahnya ya. itu terus di tempat yang sama? Terus Oh, setelah itu kantor pusat ya? setelah itu saya minta pindah bagian, saya minta Oke. bagian, saya mau ke produksi Hmm. itu, dari IT ke produksi. Oh, masih IT cuma bagian Bukan, produksi. Oh, bukan, produksi itu kan ada pengolahan datanya. ya, Nah, ya. saya nyemplung di pengolahan datanya. Jadi Oke. bukan supportnya Ya, ya, ya. gitu. Saya nyemplung di produksi, saya megang beberapa, Olah data lah. iya, tapi sebenarnya nggak ngolah data juga. Saya semacam mandor lah. Nah, Itu di situ ada tenaga-tenaga ini yang memang untuk merekam dan ya, ya, ya. sebagainya. Saya hanya memvalidasi pekerjaan mereka. Dan karena belajar hal baru, Mm-mm. terus excited dulu ya. Heeh. Dan itu curang, saya menganggap itu curang ya. Tapi disitulah kesempatan saya untuk belajar. Kalau di IT, saya itu semacam seperti menunggu-nunggu kalau ada masalah, ya akhirnya bekerja kan. Ya. Tapi kalau di yang produksi, saya kan mandor, saya bisa mengontrol, bisa mengatur jadwal saya luang atau enggak. Nah, yang di luang-luang itu bisa Di luang belajar banyak. belajar, Iya, iya, iya. saya belajar banyak lah di situ. Nah, ini menarik ya teman-teman. Jadi Kegiatan. buat teman-teman yang kerjaannya banyak luangnya, ya di situ bisa mengisi aktualisasi bakatnya Eh, kayaknya ya. hati-hati, hati-hati karena kita kerja waktu itu kan Iya sih. kontraknya adalah bekerja. Komitmennya iya. Ya, jadi Iya. saya tuh waktu itu ya Baik lagi ke nilai-nilai kita juga ya. berkah apa enggak gitu loh. Iya, 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 Jadi iya. merasa kayak pelajaran saya yang pelajari di tahun-tahun itu kayaknya nggak banyak yang saya Nempel. aplikasikan. Iya, 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 iya. Oh, iya benar juga sih. Jadi kalau kita ngerasa banyak waktu luangnya, kemudian kita manfaatin buat yang lain itu Tapi serba gimana salah tuh? kan. Iya, iya, Kalau iya. nggak dimanfaatin, saya kan Masa bengong? ya, anti beng anti bengong loh saya itu. Oh Asik. iya, Asik. ada bakat nomor berapa? Nggak ada. Yang oh enggak tujuh kedua ya, achiever ya, Super, achievernya super. pengen sibuk terus ya. Iya, pengen ada sesuatu hal yang bisa dilakukan hari itu. Oke. Oh, berarti itu menemukan juga tuh istilahnya kegelisahan berikutnya ya Ya. soal ini gimana nih kerjaannya nggak banyak bisa belajar hal yang lain Ya. tapi kok ada kegelisahan ini tuh Mm-mm. waktunya tuh berkah nggak sih gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Itu di tahun ke Sekitar 4 ke 5, 5 ya. ketiga 4 5 lah gitu. Nah, ini masih setengah jalan lagi ke keputusan besar. Nah, setelah itu tahun kelima saya mikir, masih panjang lah saya. Akhirnya saya waktu itu kan karena saya sudah tahu sebenarnya ikut kelas inspirasi, Oh, oke, ya, Indonesia mengajar ya. profesional mengajar kan. Ya, ya, ya. Oh, seneng banget itu saya. Jadi setelah itu saya bikin kelas-kelas buat anak-anak untuk mendongeng dan sebagainya. Intinya Ah, Sabtu Minggu saya disebutkan ke situ lah. ya. Ternyata itu healing saya. Ah, Nah, bakat developer nomor 7. Iya, iya. Iya, iya, iya. nah itu apa developer? Developer senang mengembangkan orang lain. Nah, Dites. iya dong. Iya, iya. Oh, Terus oke, jadi justru ketika itu menemukan ya, ruang-ruang aktualisasi, ya terutama ya, di akhir pekan tadi betul. dengan ngajar. Iya. Oke. Jadi semua hal saya kaitkan dengan, ya akhirnya saya menemukan bahwa saya tuh seneng ngajar gitu. Termasuk terakhir saya bikin project sama teman-teman Kementerian Keuangan yang muda di Makassar, ngajakin anak office tour ke kantor Kementerian Ah, Keuangan. Seluruh di Makassar tuh ternyata ada kompleks yang lengkap, hmm, fungsi-fungsi Kementerian Keuangan tuh lengkap di situ. oke. Saya bikin office tour dan seneng banget gitu. Oke. Seneng banget gitu. Tapi itu terus ya kejenuhan tuh mulai ada gitu loh. Karena gitu ya, Senin sampai Jumatnya masih Iya, terkuras iya, energinya, ya kompensasinya cuma Sabtu Minggu aja. betul, betul. Oke. Jadi itu ya qadarullah, setelah itu saya kan ini ya, karena bakat ngajar itu saya akhirnya mencari kegiatan apa sih yang bisa bisa membuat saya bertahan Hmm, dengan pekerjaan saya gitu. ya. Akhirnya saya mendaftar sertifikasi penyuluh anti korupsi. Nah, Nah, ngajarin orang ya berintegritas. Kok saya
sosokan ya, tapi gitulah ya. Iya, iya, iya. Intinya menjadi tahu ilmunya tentang korupsi, kemudian ngajarin biar orang sharing kepada orang biar nggak mau korupsi. Ini, jadi istilahnya apa? Penyuluh anti korupsi ya? Iya, Ah, oke. 2019 itu. Oke. Jadi ada aktivitas Dan baru. sampai sekarang masih aktif ya? Kalau sekarang masih aktif. Oke. Jadi walaupun sudah resign sebagai Mm-mm. abdi negara, ternyata masih dipercaya sebagai penyuluh anti korupsi ya? Iya, Oke. makin banyak Malah makin banyak mak- jadwalnya. makin kewalahan. Tapi justru karena itu dia mengaktualisasikan bakat developernya, di mana Iya, bisa ngajar orang, betul. apalagi dengan dalam topik-topik yang secara value juga Communication mana ya? komunikasi Communication. nomor 5. Ya itu, Ya, 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 betul. Jadi enjoy banget lah di ya, situ. ya, ya. Dimana di sisi lain di pekerjaan saya yang gajinya itu ya. Padahal itu yang utama ya. Ya, Gaji saya utama itu malah saya nggak perform dengan oke. baik. Meskipun sebenarnya kalau dinilai dari KPI-nya ya sangat baik Ya, gitu. achieve-achieve aja lah ya. Ya iya achieve aja. Saya kan maximizer, I- maximizer itu ya. Iya benar. Iya, Itu yang membuat saya achieve dan lumayan lah di iya, kantor iya. itu. Jadi Gitu. bukan bad performer justru ya, Itu. justru ya kinerjanya bagus, Be- cuma tidak merasa hidup aja ya di Iya karena pekerjaan yang utama. saya sudah maksimal, saya memberi optimal bekerja sehari-hari, tapi masih ada aja waktu yang nggak saya gunakan dengan Iya, iya. sebaik-baiknya. Dan Tapi itu begitu dapat tugas penyuluhan anti korupsi, wah itu semangatnya ya itu luar luar biasa biasa. ya. Oke. Nah, ini kita akan masuk ke fase terpenting. Wes, Kan 10 tahun berkarir ya, iya, sampai 2023 dari 2013 iya betul. dan kayaknya sih sebelum beberapa tahun sebelumnya sudah ada, apalagi tadi dari tahun ketiga keempat udah tahu nggak akan pensiun jadi ASN. Iya. Nah, tapi ini kita cut dulu karena Hmm. kita akan bahas itu di Sip. part kedua. Sip, sip. Tapi dari barusan aja Hmm. teman-teman, apalagi terkait dengan quarter life crisis ya, dalam hidup kita, terutama dalam konteks karir ya, itu akan mungkin kita hadapi ya. Nggak Ya, cuma quarter life tuh, ya, 25, ya, 35 itu ya. akan kita temui terus gitu. Betul, betul. Nah, berarti ya kita harus punya daya tahan, kita harus tahu sumber energi kita dari mana, Hmm. ya salah satunya dari bakat-bakat kuat kita. Ya. Sampai tadi Mas Muhlis cerita ya ujungnya tadi akhirnya menemukan juga tuh. Oh, ternyata ada nih ruang aktualisasi walaupun masih side job ya, Iya. penyuluh anti korupsi ini. Oke, Nah, betul. nah tapi udah ada nih sebenarnya side Ah. job yang mengaktualisasikan tapi kok masih memutuskan resign juga. Saya sebut itu ya kata pamungkasnya. Kok memutuskan resign di saat puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu anak muda tuh pengen jadi ASN gitu ya, Iya, apalagi di Kemenq. iya. Kita jeda dulu di sini, kita akan masuk ke episode positivity berikutnya untuk bahas kenapa kok resign jadi ASN Ya. di tempat yang bergengsi dan ngapain setelah itu. Ya, terima kasih teman-teman yang mendengarkan positivity. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sip.